Setiap perusahaan yang berdiri termasuk perusahaan besar, awal mulanya pasti melalui fase penelitian dan pengembangan dalam rangka mendapatkan pasar yang tepat. Fase ini disebut pula dengan tahap startup atau rintisan yang merujuk pada perusahaan yang baru didirikan. Namun jika perusahaan startup ini mulai merangkak dan kemudian kokoh berdiri hingga berlari kencang, tentu saja nama pendiri maupun segenap karyawan yang turut merintis akan menjadi harum. Perlu kesabaran untuk bekerja di perusahaan startup karena ada sisi buruk kerja di perusahaan startup, yaitu antara lain: 1. Gaji rendah. Perusahaan startup biasanya berada di titik yang belum menghasilkan profit, bahkan memakan banyak biaya untuk penelitian, pengembangan serta promosi, sehingga wajar apabila mereka mencari karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman kerja yang tidak terlalu tinggi sesuai dengan gaji yang bisa mereka berikan. 2. Beban kerja tinggi. Dalam rangka penghematan biaya untuk gaji karyawan pula, perusahaan startup tidak merekrut banyak karyawan. Hal ini menjadikan karyawan yang ada dikerjakan seoptimal mungkin dengan cara memberikan beban kerja yang banyak. Contohnya, marketing merangkap administrasi, akunting merangkap penggajian dan lain sebagainya. Sehingga beban kerja yang diterima lebih tinggi, sementara gaji yang diterima tidak double. 3. Potensi konflik lebih besar. Gaji standar, beban kerja tinggi, ditambah karyawan yang masih sedikit rupanya menimbulkan potensi gesekan atau konflik yang lebih besar. Sedikitnya karyawan membuat intensitas interaksi meningkat yang turut menambah potensi konflik, apalagi jika masing-masing pihak memelihara egonya. 4. Struktur organisasi yang belum rapi. Kekuatan perusahaan selain kuat secara eksternal yaitu di bidang pemasaran, sebaiknya diiringi pula dengan kekuatan internal. Salah satunya yaitu organisasi yang terstruktur rapi. Dari sini dapat diketahui alur otoritas serta pekerjaan yang perlu diemban. Perusahaan startup umumnya belum memiliki struktur organisasi yang rapi, di mana masing-masing pihak merasa punya otoritas atau bahkan bingung siapakah yang seharusnya memiliki otoritas dalam pengambilan suatu keputusan ketika owner sedang tidak berada di tempat. 5. Administrasi belum rapi. Administrasi di sini termasuk pula dalam penggunaan teknologi yang seharusnya menggunakan sistem berbasis komputer atau web, namun masih jalan di tempat menggunakan sistem manual, baik berupa buku catatan atau program di komputer tanpa terhubung ke internet. 6. Penggajian belum rapi. Sistem penggajian bisa jadi masih manual, serta belum rapi dan tepat waktu dalam pembayarannya. Bahkan memungkinkan pula tidak dibayar pada saatnya karena cash flow atau arus kas pada perusahaan yang masih belum sempurna. Jika saat penggajian, cash belum terkumpul, maka jangan harap karyawan bisa menerima gaji tepat waktu atau menerima secara full. 7. Waktu untuk training dan pengembangan diri tidak banyak. Idealnya perusahaan menyediakan training serta pengembangan diri bagi karyawan demi kemajuan karyawan tersebut yang akan berpengaruh pada melesatnya pertumbuhan perusahaan. Namun, perusahaan startup umumnya sibuk di tahap awal dan mengabaikan training ini dengan alasan tidak adanya waktu. Perusahaan startup cenderung mencari karyawan yang telah memiliki pengalaman sebelumnya dan bisa terjun langsung tanpa dilakukan training. Tentunya hal ini dapat merugikan karyawan yang berhak pula mendapatkan fasilitas training dan pengembangan diri.